Salam sejahtera bagi kita sekalian. Salam damai di hati. Jemaat yang dikasihi dan diberkati Tuhan, ibadah minggu subuh di pagi hari ini, di hari minggu yang kedua di tahun 2021, kita akan mulaikan. Untuk itu, jemaat yang ada di rumah gereja saat ini, bahkan jemaat yang akan beribadah di rumah, marilah kita mempersiapkan diri kita dalam persekutuan ibadah saat ini. Dan selamat kita beribadah. Ibadah minggu di pagi hari ini akan dilayani oleh yang terkasih Bapak Pendeta Teddy Arianto Tiwang, Sarjana Teologi. Jemaat diundang berdiri. Pujilah Tuhan, marilah berjalan ke rumahnya. Pujilah Tuhan, angkatlah tanganmu kepadanya. Kiranya khalik dunia memberkati umatnya yang datang untuk berbakti dan melayani Dia. Marilah kita memuliakan Tuhan Allah kita dengan menyanyi Kidung Jemaat nomor 1, Haleluya, pujilah. Jemaat yang dikasihi Tuhan, marilah kita sujud menyembah berlutut di hadapan Tuhan yang menjadikan kita. Sebab Dialah Allah kita dan kitalah umat gembalaannya dan kawanan domba tuntunan tangannya. Marilah kita berdoa, datanglah kepada kami ya Allah, seperti kami datang kepadamu. Engkaulah bagi kami tempat perlindungan dan kekuatan untuk selama-lamanya. Ya Tuhan, ya Allah kami, di hari Minggu ini kami menyembah-Mu. Kami datang kepadamu dalam pujian, dalam sukacita, dalam kebahagiaan iman. Perkenankan kami untuk ada dalam sukacita-Mu ini, dalam ibadah ini, di rumah-Mu ini, bahkan di rumah jemaat. Kami beribadah, membesarkan nama-Mu Tuhan. Perlindungan, kekuatan, dan keteguhan iman boleh kami miliki saat ini. Dan jadilah ibadah ini hanya dalam nama Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin.
jemaat disilakan duduk. Dosaku kuberitahukan kepada Allah, dan kesalahanku tidaklah kusembunyikan. Aku berkata, aku akan mengaku kepada Tuhan pelanggaran-pelanggaranku, dan Engkau mengampuni kesalahan karena dosaku. Mari kita berdoa. Di hari Minggu ini, di pagi ini, dalam suasana yang menyejukkan, dalam keindahan yang mengantar kami untuk ada dalam persekutuan ini. Inilah kami ya Tuhan, anak-anak-Mu, pribadi-pribadi-Mu, umat dan jemaat-Mu, datang kepadamu mengaku salah dan dosa kami yang telah kami buat, bahkan yang telah kami ciptakan sebagai bentuk mementingkan diri kami dan meninggalkan Engkau Tuhan demi kepuasan hati dan pikiran kami. Kami saling menyakiti, kami saling berbuat kesalahan terhadap sesama kami, terlebih kepadamu ya Tuhan. Begitu banyak tawaran dunia yang kami respon. Begitu banyak rayuan-rayuan duniawi, kami terseret di dalamnya. Kami berseru kepadamu ya Tuhan di pagi ini, di ibadah ini. Ampuni kami, kasihani kami atas semua dosa dan kesalahan yang telah kami buat. Allah yang Maha Kuasa yang dengan sukarela memberi pengampunan kepada setiap orang yang menyesali dosanya dan berpaling kepadamu. Sekarang ini genapkanlah kiranya janji anugerah-Mu yang menyelamatkan itu ke dalam hati tiap-tiap orang yang menyesali dosanya. Hapuskanlah semua dosa kami dan bersihkanlah hati nurani kami oleh pengorbanan Kristus Tuhan kami, dan peliharalah kami selalu dalam damai sejahtera dan kegembiraan kehidupan yang suci, supaya untuk selama-lamanya kami boleh mengasihi Dikau dan mengabdi kepadamu. Dalam nama Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Janji anugerah Allah. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Yohanes 3 ayatnya yang ke-16.
Jemaat diundang berdiri. Sekarang ini muliakanlah Tuhan Allah kita. Dan pujilah namanya yang tinggi luhur. Bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik. Bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Haleluya, pujilah nama Tuhan. Pujilah hai hamba-hamba Tuhan. Hai orang-orang yang datang melayani di rumah Tuhan. Di pelataran rumah Allah kita. Pujilah Tuhan sebab Tuhan itu baik. Bermasmurlah bagi namanya sebab nama itu indah. Sebab Tuhan telah memilih Yakub baginya. Israel menjadi milik kesayangannya. Hai kaum Israel, pujilah Tuhan. Hai kaum Harun, pujilah Tuhan. Hai kaum Lewi, pujilah Tuhan. Hai orang-orang yang takut akan Tuhan, pujilah Tuhan. Terpujilah Tuhan dari Sion, Dia yang diam di Yerusalem. Haleluya. Pujilah Tuhan Sang Raja yang Maha Mulia, segenap hati dan jiwa, pujilah Dia. Datang berkat, bila silakan duduk. Marilah kita berdoa. Saat ini ya Tuhan, kami akan membaca firman-Mu, merenungkannya. Kami percaya Engkau akan memberikan kami kekuatan untuk melakukan firman-Mu, sehingga kekuatan yang Engkau berikan itu kami pakai untuk melakukan firman-Mu di hidup kami, di keluarga kami, bahkan dimanapun kami ada. Anugerahkanlah kekuatan bagi kami dalam terang kasih Kristus Yesus, dalam pengurapan Roh Kudus, sehingga firman hidup menjadi firman yang hidup bagi kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami sambut firman-Mu. Amin. Jemaat Tuhan, marilah kita membaca dalam kitab Amsal 6 ayatnya yang ke-1 sampai dengan ayatnya yang ke-11. Yang berperikop berbagai-bagai nasihat. Hai anakku, jikalau engkau menjadi penanggung sesamamu dan membuat persetujuan dengan orang lain, jikalau engkau terjerat dalam perkataan mulutmu, tertangkap dalam perkataan mulutmu, buatlah begini hai anakku, dan lepaskanlah dirimu, karena engkau telah jatuh ke dalam genggaman sesamamu. Pergilah, berlututlah dan desaklah sesamamu itu. Janganlah membiarkan matamu tidur dan kelopak matamu mengantuk. Lepaskanlah dirimu seperti kijang daripada tangkapan, seperti burung daripada tangan pemikat. Hai pemalas, pergilah kepada semut, perhatikanlah lakunya dan jadilah bijak. Biarpun tidak ada pemimpinnya, pengaturnya atau penguasanya, ia menyediakan rotinya di musim panas dan mengumpulkan makanannya pada waktu panen. Hai pemalas, berapa lama lagi engkau berbaring? Bilakah engkau akan bangun dari tidurmu? Tidur sebentar lagi, mengantuk sebentar lagi, melipat tangan sebentar lagi untuk tinggal berbaring. Maka datanglah kemiskinan kepadamu seperti seorang penyerbu, dan kekurangan seperti orang yang bersenjata. Demikianlah pembacaan firman Tuhan.
Tuhan kiranya memberkati pembacaan firman-Nya yang suci. Amin. Jemaat diundang berdiri. Kita akan mengucapkan secara bersama-sama pengakuan iman rasuli. Tuhan, tambahkanlah iman kami dan kebenaran-Mu akan kemerdekaan kami. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalil langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Silakan duduk. Jemaat Tuhan, mari berdoa. Bapa kami yang di surga, Bapa yang kami sembah dalam Yesus Kristus oleh kekuatan Roh Kudus, pagi ini Engkau memberikan kami kekuatan untuk ada dalam ibadah. Di hari Minggu ini Engkau menyatakan kasih kepada kami semua. Kami boleh menjawab panggilan-Mu untuk memuji dan memuliakan Engkau. Engkau telah melindungi kami, Engkau telah memberikan kekuatan bagi kami. Engkau menyatakan penyertaan bagi kami, dan kami hidup. Ada kekuatan, ada nafas, ada pengampunan, dan ada kehidupan yang baru. Semuanya itu karena cinta kasih-Mu. Semuanya itu karena Engkau Tuhan peduli dan mengerti atas hidup kami. Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Engkau selalu ada di hidup kami, apapun hidup kami yang kami hidupi. Kami percaya Engkau Tuhanlah Tuhan yang memberikan kehidupan berkat bagi kami semua. Termasuk persekutuan Jemaat Gemim Karisma Buha yang boleh beribadah di pagi ini. Persekutuan Jemaat Gemim Karisma Buha yang adalah umat-Mu, yang adalah anak-anak-Mu, yang adalah jemaat-Mu, yang datang dalam sukacita iman, yang datang dalam kebahagiaan iman. Karena Engkau Tuhan yang kami sembah adalah Tuhan yang selalu menjaga kami, Tuhan yang selalu menuntun kami, bahkan Engkau Tuhan yang selalu membaharui kami, sehingga keterpanggilan iman ini mengantar kami dalam keteduhan untuk beribadah kepadamu. Berkati jemaat-Mu ini, berkati keluarga-keluarga yang ada di jemaat ini, berkati pekerjaan mereka, suami, istri, anak-anak, berkati orang tua kami yang sudah lanjut usia. Dengan berkat-berkat-Mu itu, kami hidup. Dengan berkat-berkat-Mu itu, kami memuliakan, kami menyembah, membesarkan kasih-Mu yang luar biasa bagi kami. Di tengah-tengah pergumulan hidup kami, Engkau Tuhan memberikan kami kemampuan. Di tengah-tengah pergumulan hidup kami, Engkau Tuhan meneguhkan iman kami. Sehingga dengan kami hidup dalam keteguhan dan memampukan kami untuk hidup layak di hadapan-Mu. Kami mengucap syukur untuk semua yang telah Engkau anugerahkan bagi kami di jemaat ini, di dunia ini. Dan biarlah persekutuan kami ini menjadi persekutuan yang punya hubungan pribadi dengan-Mu Tuhan.
Kami datang dari berbagai latar belakang pergumulan hidup kami. Kami datang dengan latar belakang persoalan-persoalan hidup kami. Engkau Tuhanlah Tuhan yang memberikan jalan keluar bagi kami. Engkau Tuhan yang memberikan kami kuat, sehat, dan mampu untuk melakukan hal-hal yang indah yang Engkau anugerahkan bagi kami. Kami boleh hidup, kami boleh ada, kami boleh menyembah Engkau Tuhan. Itu kesempatan yang boleh kami miliki atas pemberian-Mu untuk hidup kami. Berkati mereka yang dalam pergumulan sakit. Berkati mereka dan teguhkan iman mereka ketika mereka dalam pergumulan sakit, bahkan ada yang dalam pemulihan. Saudara Bapak Christopher Mamuko, Saudara Yefta Tauran, Bapak Ruben Bontong, Juan Palimbunga, orang tua keluarga Tempo Misa Parauba, Ibu Selvi Paulus Lonteng, Ibu Evelyn Langi, Bapak Romnus Yakob, Ibu Silvani Rawung Lolowang, Adelaida Runtu, Stephen Lumi, Bapak Daud Iring, Ibu Leni Iring Palit, Ibu Helena Lahi, Ibu Erna Sarayar, Bapak Yan Rumambi, Ibu Hema Viva Rumerung Tamboto, Agnes Taulending, Oma Ise Rambi, orang tua keluarga Taulending Loho, Ibu Stin Sumampo, Oma Beatrix Papenta, Bapak Celsius Manumpil, Ibu Agnes Esing Maitulung, Bapak Henrik Solang, Ibu Magdalena Domits, orang tua keluarga Prang Lombogia, Ibu Stin Kalesaran, Bapak Hengki Manugan, Ibu Yuslina Katiandago, Penatua Johnson Karesung, Pendeta Margareta Kawalo STH. Mereka bergumul dengan kelemahan tubuh mereka. Mereka bergumul dengan sakit mereka ya Tuhan. Mereka bergumul dengan pemulihan mereka. Kami percaya ada pengurapan. Kami percaya ada jamahan. Sehingga mereka tersembuhkan oleh karena iman percaya mereka. Bahwa mereka saudara-saudara kami ini tidak ditinggalkan oleh Tuhan. Tetapi Engkau Tuhan bertindak untuk menyembuhkan mereka. Berkati juga bersama dengan keluarga mereka. Kami pun sepergumulan dengan keluarga Runtuaro Tololiu atas meninggalnya orang tua ayah dari Ibu Syamasio ke Tololiu. Hiburkanlah keluarga ini. Kami sepenanggungan dan sepergumulan dengan keluarga ini di duka cita mereka. Dan kami percaya Engkau Tuhan akan memberikan sukacita karena apa yang Engkau buat bagi keluarga ini baik adanya. Kami pun mendoakan bagi anggota jemaat, keluarga-keluarga jemaat ini yang dengan sukacita memberikan sampul-sampul syukur di sepanjang bulan yang sementara dijalani ini. Keluarga Manugan Ong, Sarina Bawole, Anita Manopo, keluarga Taksi Hombing, Mandiri Kopi Riendo, Ibu Yeni Baura, NN, keluarga Raintung Pua, keluarga Darungo Damal, NN kolom 17, NN kolom 17, keluarga Moninca Singal, Siana Pinontoan, keluarga Sangadi Kolinu, keluarga Tumewu Lintong, Andre Koago, keluarga Ibu Norce Sigar Laki, Ibu Tewu Lumowa. Mereka mengungkapkan syukur lewat sampul-sampul syukur. Tuhan berkati sukacita mereka. Tuhan berkati apa yang telah mereka beri untuk-Mu Tuhan dalam menopang pelayanan di jemaat ini. Kami yakin dan percaya baik pribadi bahkan keluarga mereka Tuhan berkati. Berkati badan pekerja majelis jemaat. Berkati para pelayan khusus Samas Penatua dan Penatua Bipra. Berkati juga para pendeta bersama keluarga dalam pelayanan. Berkati komisi-komisi kerja. Berkati Panji Yosua, multimedia, panitia-panitia yang ada. Dalam pelayanan mereka, dalam aktivitas mereka, dalam tanggung jawab hidup mereka. Dan kami yakin dan percaya pelayanan yang sementara dilakukan ini adalah merupakan suatu tugas kerja dan tanggung jawab yang harus dibuat dan dilakukan untuk hormat dan kemuliaan nama-Mu Tuhan. Berkati juga persekutuan jemaat kolom 4 yang melaksanakan tugas kerja pelayanan di pagi ini. Berkati juga bangsa dan negara kami, pemimpin-pemimpin kami dari pusat, daerah provinsi Sulawesi Utara, Kota Manado, Kecamatan Mapanget dan Kelurahan Buha. Bersama dengan mereka yang memberi diri dalam pelayanan
kepemerintahan, termasuk TNI dan Polri, para medis yang menangani COVID-19, mereka yang memberikan dengan sukacita untuk kehidupan yang bersukacita. Dan kami percaya Engkau menjaga negara kami, Engkau menjaga daerah kami, kota kami, kecamatan, kelurahan kami. Terlebih ketika kami ada dalam pergumulan dengan COVID-19, kuat dan mampukan pemimpin-pemimpin kami, bahkan kami semua, untuk kami mampu keluar dari pergumulan ini. Dan kami percaya dalam nama Tuhan Yesus, COVID-19 ini akan lenyap dari muka bumi ini. Terpuji-pujilah Engkau Bapa, inilah doa syukur kami, permohonan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, dan secara bersama-sama kami ucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Saudara-saudara yang Tuhan Yesus kasihi, selamat hari Minggu bagi kita. Di Tuhan kita masih diperkenankan oleh Tuhan untuk beribadah. Awal kita di tahun ini, mulai hari ini, kita beribadah di pagi ini. 2 kali ibadah jam 6 ini dan jam 9. Artinya bahwa kita diperhadapkan dengan pilihan-pilihan untuk beribadah. Kita diperhadapkan dengan satu kerinduan untuk bagaimana kita memanfaatkan kehidupan ini dengan baik dan benar. Kita imani bahwa kita ada karena Tuhan yang mengadakan kita untuk ada. Kita imani bahwa apa yang kita lakukan dan apa yang kita kerjakan itu semata-mata bukan untuk kepentingan kita, tapi untuk kepentingan Tuhan. Tuhan menciptakan kita untuk kepentingannya. Tuhan menempatkan kita di dunia ini supaya orang hidup. Dalam kehidupan ini yang Tuhan tuntut adalah aktivitas kita, pekerjaan kita. Menyenangkan Tuhan berarti berbuat apa yang Tuhan perintahkan untuk kita buat, untuk kita lakukan. Ketika kita melakukannya dengan sukacita, kita melakukannya dengan kebahagiaan, itu menandakan bahwa kita dengar-dengaran kepada Tuhan. COVID-19 ini telah mengantar kita kepada kehidupan yang penuh dengan pergumulan. Tapi pergumulan itu tidak menghalangi kita untuk memuliakan Tuhan, membesarkan nama Tuhan, memuji Tuhan. Kita justru lebih kuat dalam kerinduan untuk selalu datang kepada Tuhan. Walaupun ada batasan-batasan yang harus kita patuhi, ada hal-hal yang harus kita jalani, tetapi kiranya itu mengantar kita untuk tetap beraktivitas, mengantar kita untuk bekerja, mengantar kita untuk membangun keluarga, mengantar kita untuk membangun kebersamaan, sehingga hubungan kita, hubungan pribadi dengan Tuhan, hubungan pribadi dengan sesama itu menguatkan kita untuk saling menguatkan di tengah pergumulan ini. Saya percaya orang semua dikuatkan oleh Tuhan. Orang ada saja di tahun 2021 ini tanda bahwa orang kuat ada di tahun ini, tahun pemberian Tuhan ini. Oleh karena itu kita harus punya semangat. Kita harus mampu untuk ada dalam perjuangan. Karena orang bilang hidup ini perjuangan, tapi tidak sekedar berjuang. Karena perjuangan hidup itu diantaranya kita punya kekuatan untuk melawan hal-hal yang mengganggu perjuangan kita. Karena kalau kita berjuang tanpa kita mengandalkan Tuhan, maka perjuangan kita sia-sia. Termasuk dalam bacaan ini, mengingatkan kita bagaimana Amsal ini memberikan pemahaman yang jelas apa arti itu kehidupan. Kehidupan yang saling memperhatikan orang lain, tetapi juga tidak saling merugikan. Saling menopang, saling mendukung, diberkati untuk menjadi berkat. Hal yang paling indah yang boleh kita nikmati dalam kehidupan ini seperti dalam tema ibadah ini, bekerja dalam tanggung jawab yang ada, belajar dari semut, bekerja dan menabung. Apa kelebihan semut?
Tetapi dalam bacaan ini jelas bahwa dikatakan, hai pemalas, pergilah kepada semut, perhatikan lakunya dan jadilah bijak. Semut itu kan banyak modelnya, atau bivi, banyak modelnya. Tapi tidak digambarkan semut model apa. Ketika kita harus menjadi bijak, ketika kita harus menjadi orang yang bekerja, tentunya hal-hal yang sangat khusus yang harus kita lihat. Ada orang bekerja, yang penting so kerja. Orientasi kerja tidak sekedar orang cari doi, orientasi bekerja tidak sekedar yang penting makan. Tapi memang ketika kita ada di dunia ini kita harus bekerja. Selagi matahari bersinar, orang bekerja, berusaha, berupaya. Orang lihat sifat semut. Dorang disiplin, dorang punya tanggung jawab untuk tolong menolong. Semut itu badannya kecil, tetapi beban yang dia pikul 10 kali lebih besar dari badannya, dari berat fisiknya. Bukan orang ketika melihat semut orang jadi semut, tetapi keteladannya, kerjasamanya, gotong royongnya, itu yang harus kita lihat. Tetapi bacaan ini dikhususkan dikatakan dalam ini, hai pemalas. Di dunia ini ada orang malas sebenarnya, tetapi orang yang mau berbuat malas. Dikatakan dalam bacaan ini, dia pekerja cuma bangun tidur. Kalau suka makan ya kerja. Tapi apakah orientasi pikiran kita hanya makan? Atau apakah orientasi kita hanya juga kerja dan kerja? Yang walaupun memang hidup ini memang kita harus bekerja, tetapi kerja di dalam Tuhan itu menjadi kekuatan bagi kita. Orang punya batas kemampuan. Oleh karena itu ada yang disebut anak-anak, ada yang disebut pemuda, ada yang disebut sebagai orang tua, dan masuk lansia. Itu proses perjalanan kehidupan manusia. Tidak selamanya orang muda, tidak selamanya orang berada dalam kekuatan itu, dan akhirnya kita menjadi tua dan tidak bisa berbuat apa-apa. Selagi kita bisa berbuat apa-apa dalam kehidupan ini, itulah yang disebut dengan bekerja dan berbuat. Atau dalam Alkitab bilang bekerja dan berdoa. Apa yang kita kerjakan kita doakan, apa yang kita doakan itu yang kita kerjakan. Orang semua pekerja. Kalau soal bekerja, orang biasa bekerja. Artinya bahwa Tuhan memberikan kita kesempatan untuk hidup di dunia ini, di antaranya kita harus beraktivitas. Di sepanjang tahun ini dengan pergumulan yang masih ada ini, apa yang harus orang lakukan? Mau bangun tidur, bangun tidur. Atau makan tidur. Selain orang bekerja dan bekerja. Tidak sekedar juga memenuhi kebutuhan, tetapi memang tanggung jawab kita di dunia ini adalah bagaimana kita berguna. Bagaimana kita bermanfaat. Karena suatu saat kita ada di dunia ini. Ketika kita ada di dunia ini, yang bermanfaat dan yang berguna itu, yang berfungsi dengan baik, itulah kita menghargai pemberian Tuhan dalam kehidupan ini. Menghargai apa yang Tuhan anugerahkan dalam kehidupan ini. Dan saya percaya kita punya kemampuan untuk melakukan itu. Jangan jadi orang pemalas. Jadi orang rajin. Rajin beribadah. Rajin memberi untuk Tuhan, rajin untuk bekerja. Kan banyak soal rajin. Dan kerajinan ini kiranya ditopang oleh kekuatan iman, ditopang oleh keteguhan iman, sehingga apa yang kita lakukan semata-mata untuk menyenangkan Tuhan dan bukan untuk memuaskan diri. Semata-mata untuk memuliakan Tuhan dan bukan untuk ego diri sendiri. Karena tanggung jawab kita bukan hanya itu, tapi bagaimana kita juga peduli dengan orang lain. Menjadi berkat bagi orang lain. Jadilah semangat di tahun ini. Tuhan kasih berkat, kalau orang tidak menikmati berkat itu, berarti orang menyia-nyiakan pemberian Tuhan itu. Banyak mengucap syukur, banyak berdoa, banyak beribadah. Itu kekuatan kita ketika kita ada dalam pergumulan COVID-19 ini. Kalau orang lihat cuma tiap hari baca-baca FB tentang COVID-19 ini, harus begini, harus begitu, semua suntik, mau tulai, stres, so nak mau kerja.
lihat di televisi begini, dampak ini, dampak itu, stres. Kerja saja. Karena kerja dengan Tuhan begitu indah dalam kehidupan ini. Kiranya firman ini menguatkan kita, memampukan kita supaya orang bijak untuk memahami kehidupan ini, menggunakan akal sehat, hati yang bersih, sehingga tahun baru di tahun rahmat Tuhan ini benar-benar menjadi rahmat dan menjadi berkat bagi kita. Termasuk kesehatan dan kekuatan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Marilah kita mempersembahkan persembahan syukur kita untuk pekerjaan pelayanan, persekutuan dan kesaksian gereja Tuhan. Jemaat yang dikasihi dan diberkati Tuhan, mari berdiri, kita akan mendoakan persembahan kita. Kita berdoa. Bapa-Ku yang baik, kami mengangkat pujian, sembah dan hormat kepadamu. Kami ada sebagaimana kami ada, karena Kristus berada sama-sama dengan kami. Di tengah-tengah gumul melawan COVID-19, kami masih diberi kesempatan untuk berkarya di dunia ini.
kami masih bisa menghasilkan, kami bisa membagi berkat bagi sesama. Bahkan pada saat ini Bapa, kami boleh memberikan persembahan. Untuk itu Tuhan, kami bermohon kepadamu, firman yang sudah ditaburkan, persembahan yang sudah kami berikan, kiranya Engkau memberkati, bahkan memberikan kekuatan kesehatan bagi kami semua. Apa yang sudah kami beri, Engkau kiranya menerima dan berkenan untuk pelayanan di gereja ini, bahkan di mana saja Engkau perkenankan. Diberkatilah semua jemaat yang sudah memberikan persembahan. Yang sudah memberi pasti tidak akan berkekurangan. Diberkati untuk menjadi berkat. Kiranya kasih karunia Tuhan selalu menyertai kita semua. Firman-Mu boleh menguatkan kami, Firman-Mu boleh melindungi dan membimbing kami kemana saja Tuhan perkenankan kami hidup. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Silakan duduk. Jemaat Tuhan, kita akan mendengarkan warta jemaat. Yang pertama, untuk ibadah hari Minggu tanggal 17 Januari tahun 2021, ibadah jam 6 subuh. Pelaksana ibadah adalah jemaat kolom 6. Dan untuk ibadah jam 9 adalah jemaat kolom 7. Dan ibadah kolom tetap dilaksanakan setiap hari Rabu lewat rekaman video dan toa, dan dilaksanakan setiap jam 19.30 atau jam setengah 8 malam. Jemaat yang dikasihi dan diberkati Tuhan, kita bersyukur kepada Tuhan yang sudah menuntun dan menyertai kita di dalam ibadah subuh di pagi hari ini, sehingga ibadah boleh terlaksana dengan baik. Untuk itu badan pekerja majelis jemaat dan jemaat yang sudah beribadah di hari Minggu subuh di pagi hari ini menyampaikan banyak terima kasih kepada yang terkasih Bapak Pendeta Teddy Arianto Tiwang, sarjana teologi, yang sudah melayani atau memimpin ibadah Minggu subuh di pagi hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih juga disampaikan kepada jemaat yang sudah mengambil bagian dalam ibadah saat ini, bahkan sudah menyampaikan atau memberi persembahan dan menyampaikan sampul-sampul syukur. Tuhan Yesus memberkati. Ucapan terima kasih juga disampaikan kepada jemaat kolom 4 yang sudah mengambil bagian dalam ibadah subuh di hari Minggu saat ini. Juga kepada Komisi Ketatalayanan, Prokantor, Kantoria, Kiboris, petugas LCD, Kostor, Panji Yosua, dan tim multimedia yang sudah meliput ibadah Minggu subuh di pagi hari ini. Diucapkan terima kasih. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Salam. Jemaat diundang berdiri, kita akan menutup ibadah ini.
Terimalah berkat Tuhan dan pergilah dengan selamat. Tuhan, kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus menyertai saudara sekalian. Amin. Amin. Silakan duduk untuk saat teduh dan selamat hari Minggu.